Kalimantan Barat merupakan provinsi yang dilalui oleh garis khatulistiwa yang memiliki hutan tropis yang luas. Sejak tahun 2007, Provinsi Kalimantan Barat telah mendeklarasikan dirinya sebagai paru-paru dunia. Salah satunya disebabkan oleh keberadaan hutan hujan tropis. Keindahan hutan hujan tropis menjadi habitat dari flora dan fauna yang khas mulai dari lokasi pegunungan sampai dengan dataran rendah. Pada masa pemerintahan gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2018 sampai 2023, salah satu misinya adalah mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Isu lingkungan merupakan salah satu isu penting dalam pembangunan di Kalimantan Barat. Berdasarkan penjaringan isu yang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan stakeholder terkait dan masyarakat, Gubernur Kalimantan Barat telah menetapkan bahwa pada tahun 2021 ada 5 isu prioritas lingkungan hidup daerah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu degradasi hutan dan lahan, kebakaran hutan dan lahan, pengelolaan limbah dan sampah, perubahan iklim, serta pengelolaan pesisir dan laut. Beberapa upaya langkah konkretnya untuk mengendalikan isu-isu tersebut adalah dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Pertama, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan. Kedua, Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ketiga, Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Keempat, Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2019 tentang tata cara dan mekanisme penataan areal konservasi dalam pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan. Dalam peraturan-peraturan tersebut disebutkan antara lain, pertama, setiap pelaku usaha untuk menyisihkan minimal 7% dari wilayah izin usaha untuk dijadikan areal konservasi di luar areal kawasan konservasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, memberikan sanksi-sanksi bagi setiap orang atau pemilik izin usaha jika membakar hutan dan lahan. Ketiga, melakukan terobosan baru dalam pengelolaan sampah daerah dan nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pengelolaan sampah terintegrasi mulai dari sumber sampai ke tempat pemrosesan akhir atau TPA. Selain itu, juga dikembangkan beberapa inovasi seperti 1. Grand Collaboration yang diharapkan dapat memanfaatkan kawasan hutan untuk membangun ekonomi masyarakat di kawasan tersebut melalui pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu menjadi nilai ekonomis, sehingga ada kepedulian masyarakat di sekitar area yang kita namakan area bernilai konservasi tinggi atau NKT untuk mereka mencintai lingkungan dan mencintai hutan. Pemberian insentif kepada masyarakat yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang memiliki izin untuk menampung hasil-hasil kerajinan mereka, sehingga tujuan akhir yang kita dapat adalah dapat menciptakan dan membangun ekonomi produktif oleh pemerintah provinsi bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut. 2. Sentarum adalah sebuah aplikasi pengaduan yang dikembangkan untuk mengurangi pencemaran dan kerusakan yang terjadi pada lingkungan. 3. Pengembangan peluang pendanaan untuk perubahan iklim dan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. 4. Pembangunan dan peresmian galeri hasil hutan. Penerapan dari peraturan-peraturan dan inovasi tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas lingkungan, terutama tutupan lahan di Kalimantan Barat. Kami saat ini di Kalimantan Barat keterkaitan dengan isu-isu lingkungan hidup, terutama dalam menjaga hutan dan lahan dan tanaman asli di Kalimantan Barat. Kita berupaya terus mengedukasi secara berkelompok maupun perorangan. Salah satu upaya kita adalah melahirkan sebanyak mungkin desa dengan status mandiri. Dalam tingkatannya ada 5 tingkatan, yaitu desa sangat tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Ketika menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Barat tahun 2018, baru ada 1 desa mandiri dan sampai bulan Juli tahun 2022 jumlahnya menjadi 586 desa mandiri dari 2031 desa yang ada di Kalimantan Barat. Data Indeks Desa Membangun atau IDM di Kalbar sampai bulan Juli tahun 2022 adalah 1. Tingkatan desa sangat tertinggal pada tahun 2021 tidak ada lagi. 2. Tingkatan desa tertinggal
pada tahun 2021 terdapat 280 desa dan tahun 2022 terdapat 94 desa. 3. Tingkatan desa berkembang pada tahun 2021 terdapat 910 desa dan pada tahun 2022 terdapat 802 desa. 4. Tingkatan desa maju pada tahun 2021 terdapat 456 desa dan pada tahun 2022 terdapat 549 desa. 5. Tingkatan desa mandiri pada tahun 2021 terdapat 385 desa dan pada tahun 2022 terdapat 586 desa. Ketika satu desa sudah menjadi desa mandiri, keterkaitan dengan masalah lingkungan, maka isu lingkungan hidup di desa tersebut tidak akan menjadi isu yang negatif, karena desa tersebut tetap menjaga kelestarian lingkungan, terutama terhadap indikator ketahanan lingkungan atau terhadap dimensi ekologinya. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat mendukung penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021. IKPLHD adalah upaya konkret dan non-konkret yang mengarah pada upaya pelestarian dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Barat. Semakin banyak desa mandiri terbangun, semakin terpenuhi komponen indeks ketahanan lingkungan, sehingga hutan berseri, lingkungan lestari, masyarakat sejahtera di Kalimantan dan Kalimantan Barat Jaya. Sejalan dengan Gubernur, Dewan Legislatif di daerah ini juga memberikan dukungan atas upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh eksekutif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan mendukung semua kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam hal ini. Kebijakan Gubernur Kalimantan Barat untuk mensejahterakan rakyat serta untuk memperbaiki kondisi lingkungan hidup di Kalimantan Barat. Kami tentu sangat mendukung sekali langkah inovatif yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Barat pada tahun 2019 yang dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2019 tentang pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang tentu saja berdampak terhadap para pelaku usaha yang arealnya terbukti terjadi kebakaran hutan, dan kami mendukung pemberian saksi terhadap pelaku usaha yang arealnya terbukti terjadi kebakaran. Kebijakan lainnya terkait dengan tutupan hutan dan tata guna lahan yang juga akan kami dukung, dan saat ini kita telah memiliki peraturan daerah nomor 6 tahun 2018 tentang pengelolaan usaha berbasis lahan berkelanjutan, dan ini akan menjadi dasar bagi semua pelaku usaha untuk mengalokasikan lahan 7% untuk areal konservasinya. Angka 7% tersebut adalah angka kesepakatan yang kami setujui karena kami sangat peduli terhadap keberlanjutan dan keberadaan tutupan hutan di Provinsi Kalimantan Barat, baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan. Kami, DPRD Provinsi Kalimantan Barat, akan terus mendukung upaya-upaya dan kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang berpihak kepada lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat. Pada tugas pokok dan fungsi legislatif, tentu saja kami akan mengupayakan payung hukum yang memadai sebagai tugas pokok dan fungsinya. Di bagian anggaran, tentu kami akan meningkatkan alokasi anggaran untuk bidang lingkungan hidup agar permasalahan-permasalahan tersebut di atas, termasuk perbaikan kualitas air, udara, dan pengelolaan sampah, serta limbah B3 di Provinsi Kalimantan Barat dapat terwujud. Tentu saja kami juga mempunyai tupoksi pengawasan yang akan terus mengawal kebijakan ini, sehingga apa yang kita usahakan ini benar-benar dapat terrealisasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Barat.